Oke, memang pandemi ini urusan internasional ya. Kita pun juga memaklumi untuk itu. Tapi sebagai bangsa yang memiliki negeri seperti ini dan budaya leluhur yang tadi kita ceritakan di depan bahwa keleluhur itu sangat mutlak dan penting. Nah, itu sudah banyak yang dilupakan. Seperti tadi ada adik-adik dari Kupang dan Gunung Kawi datang ke sini masih pagi sini. Bagaimana caranya dia itu kok pengen mengembalikan budaya di desa menjadi leluhur. Nah, saya arahkan yang ringan-ringan aja, Dek. Sudah cari tempat di mana leluhur dulu pernah menghidupkan tempat-tempat untuk ritual. Terus karena saya belum pernah ke sana, saya kasih contoh. Rumahnya adik menghadap kemana? Menghadap ke utara yang ke arah barat laut, kira-kira kurang lebih 1 kilo. Di sana ada tempat leluhur dulu sering mengadakan upacara. Tempat itu mungkin berbentuk sumber, mungkin sekarang pohon besar, mungkin sekarang batu yang besar, bisa juga. Itu jangan dianggap musyrik dan syirik. Leluhur itu belum selesai hidupnya. Sekarang beliau itu masih aktif sukmanya untuk ngomong anak cucu. Kalau anak cucu mulai lalai, nyimpang dari apa yang pernah diberikan leluhur, ya sudah. Kalau nasib Anda itu tersiksa tiap hari ya jangan nyalahkan ya. Ringan aja kalau caranya, nggak sulit-sulit. Dan keleluhur tidak butuh biaya banyak ya. Kalau nggak punya duit, kalau lewat ada bunga yang kecil-kecil ya, satu kandil kayak pokoknya bunga yang harum lah, taruh di situ dengan penuh rasa cinta kasih. Syukur kalau ada waktu sekali tempo dibabati ya, diresiki, jangan sampai rumput itu selalu liar. Jangan. Itu saya yakin nanti hidup Anda itu akan enak, di desa sana akan enak itu. Tapi terus tebakan saya tadi itu benar. Ada yang tapi sudah ikut ke desa yang lain. Nah gini, ada kecamatan, ada kampung, ada kelurahan itu kan masih baru saja zaman Belanda. Dulu itu tidak ada itu, Dek. Dulu itu Kediri, Surabaya, sampai Tuban, sampai Malang, kabupaten ini namanya Singosari dulu itu. Iya, satu Singosari ya. Zaman Belanda aja mulai ada kecamatan ini, desa ini gitu. Tapi meskipun di desa lain tetap aja ya, khususnya muda-muda dipelihara dengan baik gitu. Kembali ke Satrio Beringit yang mendapat wahyu. Dengan adanya wahyu Satrio Beringit berarti power dia makin makin hebat ya. Iya, umpama lampu gitu udah karena magnetnya nanti mempengaruhi fisiologi masyarakat secara umum. Mempengaruhi, makanya yang merasa ulap karena takut itu ya kuakian pola, waduh iku ngene gitu. Iya. Jadi yang semula orang biasa menjadi orang hebat mungkin karena adanya wahyu itu yang. Meskipun terakhir nanti menjelang hadir Satrio Beringit mendapat wahyu, tapi sepertinya riwayat awalnya Satrio Beringit banyak hambatan ya, banyak ujian waktu hidup. Betul, memang ya pasti itu banyak ujian pasti itu karena justru dari ujian ke ujian itu dia digembleng sedemikian rupa bahwa hatinya tetap teguh dan berbudi luhur. Intinya di sana ya, tetap teguh dan berbudi luhur. Karena banyak yang teguh tapi tidak berbudi luhur. Berbudi luhur itu penting. Karena berbudi luhur itu adalah berperilaku baik ya, berperilaku baik. Dan luhur itu kan tadi kan bicara tentang masalah leluhur ya. Artinya suci, artinya ini ya, leluhur ya senang, Sang Maha juga merasa meridloi akan sebagaimana hukum yang diberikan. Itu. Jadi sebagai orang besar memang perlu ujian. Oh iya, perlu ujian, banyak ujian tuh harus ada. Dengan banyaknya ujian, Satrio Beringit juga pribadi yang tahan ujian ya. Iya, harus. Makanya seperti kakek ini hanya mencoba-coba ya. Mencoba-coba tentang kondisi politik terakhir. Akhir-akhir ini saya mengadakan pengkaderan
paripurna, pengkaderan paripurna tentang Pancasila. Tentang Pancasila di Pedepokan saya sana. Orangnya tidak banyak-banyak, minimal 10 orang, maksimal 20 orang. Nah, setelah kaderan paripurna hanya 1 hari itu. Hanya 1 hari. Karena untuk menjadi orang terkenal politik yang memimpin negara, siapa tahu lah Satrio Piningit ada di antara mereka. Pikiran saya hanya itu aja. Itu harus tahu ilmu pengetahuan politik, khususnya tentang Pancasila. Sampai ketuhanan yang Maha Esa itu sebenarnya apa, bagaimana, di mana. Oleh karena itu fokus terakhir itu adalah merasionalkan dan mengilmiahkan masalah Tuhan. Nah, ini saya anggap kewajiban saya, karena saya waktu kecil pernah dibesani oleh Bung Karno. Waktu saya SMA kelas 2. Jadi besok yang teruskan Bapak gitu di Blitar itu waktu itu. Jadi teruskan itu Pak, saya artinya harus proaktif apapun yang ada di negeri ini ya. Oleh karena itu Mbak Mega, dari itu saya kondisikan secara nasional untuk memimpin partai supaya nanti jadi orang besar. Lalu termasuk Nuhun Sewu Pak Jokowi juga bisa andalur waktu itu saya di Trowulan sana. Karena beliau itu harus membuka pintu, harus menyalakan lampu di dalam rumah yang gelap. Pada waktu 32 tahun di penguasaan Orde Baru itu kan boleh dikata seperti rumah gelap tanpa lampu. Lah beliau itu menyalakan lilin tek gitu. Ya kan, lilin menjadi nyala. Setelah nyala mau keluar ternyata di luar itu jauh lebih gelap. Itu situasi sekarang. Begitu dipimpin oleh Pak Jokowi di negeri ini ya, para oknum-oknum yang orang umum menyebut mafia kayak ini, kayak gembong tanah, kayak gembong gini, kayak berbaju yayasan, kayak segala macam dirampungkan semua, termasuk pencurian harta kekayaan negara yang selama ini terselubung. Beliau yang menyelesaikan.